Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Indriawati dari program studi agama Fakultas Psikologi dan Filsafat. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah English for Religious Study. Nah, kali ini materi yang saya sampaikan adalah salah satu agama lokal di Indonesia. Jadi, agama ini seringkali dianggap oleh sebagian orang dalam tanda kutip yaitu sesat. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang agama Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan adalah suatu kepercayaan terhadap kekuatan alam dan para leluhur yang kerap bersatu dengan alam, yang dianut oleh masyarakat asli suku Sunda. Tapi, ada beberapa masyarakat yang berpendapat bahwa Sunda Wiwitan ini memiliki unsur monoteisme purba, yaitu di atas para pangersa dan yang di dalam pantunnya yang terdapat dewa tunggal yang tertinggi, yang berkuasa dan yang tak berwujud, yang disebut Sang Hyang Kersa. Sang Hyang Kersa ini sendiri adalah dewa atau Tuhan yang Maha Esa. Jika di dalam agama Hindu, Sang Hyang Kersa ini setara dengan Maha Adi para Brahman, yang diyakini oleh para pemeluk agama Sunda Wiwitan. Kemudian, di dalam Sunda Wiwitan ini ada ajaran yang terkandung dalam kitab Sang Hyang Kersa Siksakanda Nangkaresian. Kitab ini berasal dari kerajaan Sunda yang berisi tentang ajaran dan tuntunan moral. Dari sisi sistem kepercayaan, kekuasaan tertinggi itu ada pada Sang Hyang Kersa Kuasa atau Sang Maha Kuasa. Sunda Wiwitan ini memiliki 3 macam alam, yaitu Buana Nyunggung, tempat di mana bersemayamnya Sang Hyang Kersa. Yang kedua, Buana Panca Tengah, tempat di mana manusia dan makhluk lain. Dan yang terakhir ada Buana Larang Neraka, di mana tempat mereka berada di paling bawah sendiri. Secara filosofi, paham atau ajaran Sunda Wiwitan itu kepercayaannya senantiasa mengandung unsur yang tersurat maupun tersirat. Ajaran Sunda Wiwitan itu pada dasarnya berangkat pada 2 prinsip, yaitu cara ciri manusia dan cara ciri bangsa. Cara ciri manusia itu terdiri dari 5 unsur, yaitu welas asih, unda usut, tata krama, budi bahasa dan budaya, dan wibaha yuda narada. Dan yang kedua, cara ciri bangsa. Cara ciri bangsa itu terdiri dari rupa, adat, bahasa, aksara, dan budaya. Kedua prinsip ini tidak secara pasti tersurat pada kitab Sunda Wiwitan yang bernama Siksakanda Nangkaresian. Tapi, pada saat ini Sunda Wiwitan dalam sebagian orang dianggap sebagai dalam tanda kutip yaitu sesat. Secara aspek spiritual memang berbeda dengan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Sunda pada umumnya. Hal ini memang biasa dalam perbedaan pendapat. Tetapi, kita juga harus memahami Sunda Wiwitan itu sebagai sebuah sistem nilai kebudayaan yang berada di tanah Sunda, yang sejak Sunda itu dihuni oleh manusia. Sunda Wiwitan ini juga memiliki metodologi pengelolaan lingkungan, ilmu tentang pengelolaan alam, ilmu tentang bagaimana mengelola area persawahan, ilmu tentang bagaimana menata pemukiman, kemudian hubungan sosial masyarakat, dan juga setiap manusia harus saling memberi. Kemudian tradisi Sunda Wiwitan. Dalam ajaran Sunda Wiwitan itu penyampaian doa dilakukan melalui nyanyian pantun dan kidung serta gerak tarian. Tradisi ini dapat dilihat dari upacara syukuran, panen padi, dan perayaan pergantian tahun yang berdasarkan pada penggalan Sunda yang dikenal dengan nama perayaan Seren Tahun. Di berbagai tempat, yaitu di Jawa Barat, Seren Tahun selalu berlangsung meriah dan dihadiri oleh para ribuan orang. Kemudian sistem kepercayaan Sunda Wiwitan. Kekuasaan tertinggi berada pada Sang Hyang Kersa yang Maha Kuasa atau Nu Ngersakeun.
yang menghendaki. Dia juga disebut sebagai Batara Tunggal, Tuhan yang Maha Esa, Batara Jagat, penguasa alam, dan Batara Seda Niskala yang gaib. Dia bersemayam di Buana Nyungcung. Semua dewa dalam konsep Hindu, Brahma, Wisnu, Siwa, Indra, Yama, dan lain-lain, tunduk kepada Batara Seda Niskala. Tempat suci Sunda Wiwitan. Tempat suci atau tempat pemujaan yang dianggap sakral atau keramat dalam agama Sunda Wiwitan adalah Pamujungan atau disebut Kabuyutan. Pamujungan ini merupakan sebuah punden berundak yang biasanya terdapat di bukit dan di Pamujungan. Ini biasanya terdapat menhir, arca, batu cengkuk, batu mangkuk, batu pipi, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir aliran Sunda Wiwitan. Nah, aliran Sunda Wiwitan ini terbagi menjadi beberapa aliran, yaitu Madarisme dan agama Buhun. Nah, Madraisme ini tuh disebut juga agama Jawa Sunda, adalah aliran kepercayaan sejumlah masyarakat yang tersebar di daerah Kecamatan Cigugur, Kuningan, dan Jawa Barat. Agama tersebut juga dikenal sebagai cara karuhun urang, yakni tradisi nenek moyang. Agama Sunda Wiwitan, ajaran Madrais atau agama Cigugur. Agama Jawa Sunda yang terdiri sekitar tahun 1925 di Cigugur adalah salah satu agama lokal sekaligus juga komunitas masyarakat adat yang berkembang di Jawa Barat. Hal ini dikarenakan ADS. Di samping meyakini dan mempertahankan ajaran pendahulunya, Kiai Madrais juga berupaya melestarikan warisan adat leluhur. Sebagaimana kelompok mayoritas agama lokal, ADS ini seringkali mengalami hambatan dan ancaman berupa larangan negara dan tindakan-tindakan diskriminatif dari kelompok mayoritas agama resmi, yang membuat komunitas ini semakin terpinggirkan dan terdesak secara politik dan kultural. Kemudian yang kedua adalah aliran Buhun. Agama Buhun ini adalah ajaran kuno para leluhur Sunda Prahindu dan sudah ada jauh sebelum agama-agama dari daratan Asia yang masuk ke Kepulauan Nusantara, sehingga ajaran Buhun yang murni tidak mengenal reinkarnasi, surga, neraka, ataupun moksa. Tetapi mereka mengenal 3 jenis kematian, yaitu Paih kasarat atau mati dengan sukma, ruh menjadi tumbal siluman. Kemudian Paih kakungkung atau mati tetapi sukmanya terperangkap di dalam waruga, yaitu raga, dan sukmanya tersebut akan punah seiring membusuknya waruga atau mati dalam kepunahan. Dan Paih sawilujenua jengna atau sukmanya keluar dari waruga dengan selamat menuju alam kahyangan yang dipercaya sebagai alam keabadian. Aliran Buhun ini memiliki beberapa kepercayaan. Kepercayaan Jati Buhun ini dianut oleh beberapa orang di Babakan Cikal, Kabupaten Purwakarta. Jati Buhun dianggap sebagai aliran Buhun murni dan dimurnikan dan dipercaya pernah tersebar mulai dari Semenanjung Malaya, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kemudian aliran kepercayaan Buhun di Keranggan Kota Bekasi, Jawa Barat ini sudah mulai terpengaruh oleh ajaran Hindu, Buddha, dan Islam sejak masa kejayaan Kerajaan Pajajaran. Menurut keyakinan masyarakat setempat, tradisi Buhun mengandung arti ilmu kesaktian dan upacara sakral yang diwariskan secara turun-temurun oleh Prabu Siliwangi kepada orang-orang Kerangan. Ritual ini antara lain berupa upacara sedekah bumi yang diadakan
di setiap bulan April atau dalam kalender Hijriah tersebut disebut Zulhijjah. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.